Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, pada pekan lalu kita telah mempelajari pelajaran IPS, yaitu tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari tentang sistem tanam paksa. Pada masa kepemimpinan Johannes van de Bos, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, sistem tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti di Minahasa, Lampung, dan Palembang. Penyimpangan tanam paksa. Yang pertama, jatah tanah tanam ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua, rakyat lebih banyak waktunya untuk tanaman ekspor. Yang ketiga, rakyat yang tidak punya tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat, waktu tanam paksa melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Yang kelima, kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam, kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyat. Itulah penyimpangan tanam paksa. Adanya penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat tanam paksa yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen. Yang kedua, rakyat semakin menderita. Yang ketiga, wabah penyakit merajalela. Dan yang keempat, bahaya kelaparan melanda. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kencaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Beberapa pihak yang menentang sistem tanam paksa adalah dari golongan liberal, yaitu Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku berjudul Max Havelaar. Edward Douwe Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia. Dia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia, yaitu dengan adanya pendidikan, pembangunan saluran pengairan, dan memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Frans van de Putte dengan mengarang buku berjudul Zwakke Contracten atau kontrak kerja. Sistem tanam paksa juga dikritik karena mematikan usaha perkebunan swasta di Hindia Belanda. Selanjutnya yaitu Baron van Hövell menentang atas dasar kemanusiaan. Ia adalah seorang pendeta. Setelah kembali ke negerinya, ia menjadi anggota parlemen. Kemudian ia bersama kelompoknya berupaya memperjuangkan nasib rakyat tanah jajahan. Akhirnya muncullah kecaman keras supaya pemerintah menghapus sistem tanam paksa. Setelah 40 tahun berlangsung di Indonesia, akhirnya tanam paksa dihapuskan. Setelah teman-teman menyaksikan video pembelajaran ini, tugas teman-teman adalah mengerjakan LK terkait tanam paksa. Terima kasih teman-teman, tetap semangat. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Stay at home, stay healthy, stay happy, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.